Oke bro, sekarang saatnya untuk tes ride new Honda CBR 250RR. Ini langsung saya aktifin mode QS on aja ya. Nah, ini QS udah on. Kan bisa QS itu bisa di offin, bisa onin, bisa di onin yang naikkan saja atau turunkan saja. Nah, sekarang saya aktifin yang full naik turun QS on. Nah, sekarang ini kita beradanya di Deltamas, tempatnya di Astra Honda Racing Safety Astra Honda Safety Riding Centernya di Deltamas. Ini kita mau tes ride new CBR 250RR. Ini saya ambil pilihan yang warna racing red. Racing rednya, mantap. Ini ada 5 motor, batch pertama. Langsung lanjut nanti tes ride ada 2 batch sih. Nah, ini moga aja. Ini karena kita nggak boleh masang kamera di helm, akhirnya saya pasang di sini aja. Nah, ya kamera nggak boleh dipasang di helm karena alasan safety sih, karena ini di dalam sirkuit dan kita pun nggak harus pakai wearbank semua, makanya safety first ya, keamanan yang pertama. Nah, ini bentar lagi kita mau langsung start. Untuk di batch pertama menggunakan motor new CBR 250RR yang speknya sudah naik, udah berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Oke, lanjut. Penasaran sih dengan posisi ridingnya sama powernya. Nah, ini start. Oke bro, langsung gaspol rempol. Oke, sekarang lanjut untuk tes ride-nya di sirkuit. Sayang banget sih ini tadi habis hujan deras, makanya kondisi tracknya itu basah. Jadi ya kita nggak boleh terlalu ngepush banget, dan kondisi kita ngetesin motor itu tracknya akhirnya dipangkas. Yang sebelumnya itu kita dijadwalin untuk tes di 2 tempat. Yang pertama itu tracknya yang penuh dengan tikungan. Nah, akhirnya karena habis hujan deras, track basah, dan ini pun akhirnya diizinkan karena tracknya udah mengering. Itu kita hanya memakai satu track yang lebih banyak lurusnya aja, tapi lurusnya itu panjang banget, ini sekitar 1,2 kilo. Jadi track sirkuit pribadinya di AHM ini panjangnya 1,2 kilometer track lurus ya. Bayangin aja tuh seberapa luasnya ini sirkuit pribadi milik Honda. Nah, kalau yang ini di track lurus kecil, ini kan sempit nih. Ini kita nggak boleh, kecepatannya itu nggak boleh lebih dari 70 km per jam. Makanya kita di sini pelan-pelan nih, nggak boleh kencang lebih dari 70 dan nggak boleh nyalip-nyalipan. Kalau lebih dari 70 kilo nanti di dis, nggak boleh ikut lagi nih. Udah peraturan nih. Tapi kalau untuk yang di track lurus, nah itu nanti bisa kita boleh gaspol. Tapi untuk lap pertama ini kita pengenalan dulu. Pengenalan di tracknya ya. Sebenarnya dulu juga pernah ngetes di sini juga, dipakai CBR 250 juga untuk yang versi pertama. Makanya ini adalah pengetesan yang kedua di track sirkuitnya HM. Jadi bisa nyobain antara versi yang pertama dengan yang kedua ini. Ini terasa banget sih, ini tadi pindah giginya. Ini pindah giginya itu tanpa pencet kopling ya. Itu enak banget, cekluk gitu. Enak banget, nggak jadi akselerasinya itu bisa lebih nyaman, nggak usah pencet-pencet kopling, tuas kopling segala. Tapi pada saat kecepatannya itu di atas 50 kilo ya, kalau masih di bawah 50 kilo pindah gigi tanpa pencet kopling itu akan terasa ada loncat-loncatnya gitu. Tapi kalau udah di atas 50 kilo itu rasa enak
untuk bedah giginya pakai fitur quick shifternya. Ini buat motor buat nikung enak banget. Ini kan motornya udah pakai shocknya udah beda nih, shocknya pakai SFF BP ya. Enak banget nih, nyaman banget nih. Ini coba kita lurus, trek lurus dulu nih, tapi ini masih pengenalan trek dulu, belum boleh kenceng-kenceng dulu, masih basah ini treknya guys, treknya masih basah nih. Di trek lurus kayak gini aja nih, ini motor lebih nyaman banget loh. Kalau dari posisi riding ini nggak ada bedanya sih dibandingkan dengan CBR 250R yang sebelumnya ya. Ini nggak ada bedanya sih, cuman karena kan memang secara dimensi ini nggak ada perubahan, hanya mesinnya aja yang dirombak dan ada perubahan di bagian shock depannya. Shock depannya sekarang udah SFFVP, jadi secara stabilnya ini lebih anteng. Enak banget ini, stabil lebih di trek lurus ini enak. Nanti coba di posisi tikungan, cobain di posisi tikungan gimana nih, panjang banget kan treknya, lurusnya ini 1,2 kilo, buset, panjang banget. Sayang sih treknya masih basah, jadi nggak bisa, masih ngeri sedap nih buat nikung ini enak banget itu, mantap sedap. Shock SFFVP, jadi SFVP itu sama kayak punya CBR 150R yang new juga. Nah sekarang diterapin di yang motor 250cc ini. Mantap. Oke, sekarang coba digeber dikit. Gigi 4 tuh. Pindah giginya itu enak banget, cek lo. Nih, pindah gigi 5 juga enak banget. Dikit lagi. Ya, dapat 100 berapa tadi? 170-an ya? 171. 171 tadi dapat. Oke, tadi dapat 171 ya. Ini sekarang kita mau coba startnya itu dari posisi diam nih, dari posisi diam. Nanti gimana top speednya bisa lebih naik lagi nggak nih? Ini dites sama biker yang suka nyantai naik PCX kayak saya nih. Coba ini. Jadi si New CB 250RR sekarang ini kan udah naik powernya ya. Speknya itu udah naik, dia mesinnya itu sekarang kompresinya awalnya kan 12:1, sekarang sudah naik lagi jadi 12,5:1, naik 0,5 kompresinya karena ada pistonnya dinaikin dimensinya, terus silinder headnya itu dipapas, jadi kompresinya jadi naik. Dan ada perubahan lainnya seperti di knock on as, durasi liftnya yang di knock on in nya. Lalu ada perubahan lagi di magnetnya itu dientengin, bobotnya dipangkas lebih enteng dan masih ada lainnya. Dan motornya powernya itu naik, jadi yang sebelumnya 41 PS naik menjadi 42 PS, lumayan naik 1 PS. Ini sekarang coba dengan kenaikan 1 PS itu emang sih terasa. Kalau dibandingkan yang versi sebelumnya, saya nyobain yang versi pertama ya, itu nggak bisa nyentuh 170 buat saya itu nggak bisa nyentuh 170
km per jam. Nah sekarang ini tadi aja 171 dapat. Nih coba sekarang dites, diem dulu ya. Ini motor juga saya acungi jempol itunya sih, shockbreaker depannya sih stabil banget nih buat nikung maupun di trek lurus. Emang perubahannya itu yang versi dibandingkan yang sebelumnya itu emang saya akuin enak nih shocknya. Kemudian CB250RR ini juga ada tambahan fitur, yaitu fitur lampu hazard, ada lampu hazardnya. Kemudian untuk powernya itu bisa ada 3 mode, dari comfort, sport, terus sport plus. Kalau ini sekarang saya setel yang sport plus ya. Sport plus itu yang paling kencang, yang paling istilahnya paling galak nih. Oke, bentar lagi ya, langsung start. Siap-siap ya. Duh, sialan. Coba dapat tadi 171 lagi ya, nggak bisa naik lagi. Tadi apa tuh? Di pas gigi 2 itu kena limit dulu tuh, telat pindah gigi. Seharusnya tuh udah langsung sebelum kena limit udah pindah gigi 3 tadi. Aduh, sayang banget kena limit Terus waktu pindah ke gigi 6-nya itu juga kecepatan ya. Kalau ada bisa diulangin sekali lagi gitu, mungkin startnya bisa lebih bagus lagi. Ini bisa harusnya itu bisa lebih tuh tadi 171 tuh harusnya. Sayang banget Duh, tapi sayang sih, ini sebenarnya udah terakhir ini udah harus masuk ke udah selesai ini. Coba kalau misalkan ada 1 putaran lagi mungkin bisa diperbaikin. Aduh, sayang ya. Oke bro, akhirnya selesai sudah ngetes motor New CBR 250RR di trek pribadinya milik Honda di kawasan Rutamas. Secara overall motor ini memang asik untuk handlingnya, dengan perubahan di bagian shock SFVP-nya bagian depan. Handling jadi lebih stabil, lebih enak lagi dibandingkan yang versi sebelumnya. SFVP memang gak bohong. Kemudian dari segi powernya itu kenaikannya juga memang, meskipun hanya naik 1 PS, tapi akselerasinya setiap perpindahan gigi itu lebih kerasa lagi dibandingkan versi sebelumnya. Lebih enak hentakannya itu dia ini lebih nonjok lagi, dan bisa dibilang bahkan udah saya tes sendiri bahwa kenaikan power meskipun hanya 1 PS, top speednya udah naik lumayan nih. Kalau yang sebelumnya dulu sekitar tahun 2019-an masalah ya, itu saya cuma dapat nggak nyampe 170 kalau buat saya. Nah sekarang udah didapat 171 km per jam. Jadi oke, udah dipastikan top speed dari CBR 250R ini naik ya, no debat lagi deh, udah naik nih ya. Jadi cukup sekian lah tes ride kali ini dengan motor New CB250RR. Nantikan video-video selanjutnya tes ride lagi dengan motor-motor lainnya ya. Terima kasih buat AHM yang sudah ngasih kesempatan buat tes ride nih di sirkuit pribadinya menggunakan motor New CBR 250RR.